Halo teman-teman yang baru gabung, diharapkan pakai nama asli ya.
Iya, ini suaranya Pak Satrio kayaknya masih ke unmute. Aku udah ask to unmute sih. Sebentar ya, kita masih nunggu Pak Satrio untuk beres-beres Mbak. dulu. Oke. Beres? Jadi udah ya. Beres masuk? Untuk semuanya kedengaran kan ya suaranya Pak Satrio? Suaranya saya kedengeran, tes, 1, 2, 3. Kedengeran? Kedengaran kan ya teman-teman? Oke, sip. Silakan raise hand kalau itu. Nah, ya, apa-apa. Oke, untuk teman-teman yang baru gabung, terima kasih hari ini udah join Zoom session kita. Hari ini kita ada kedatangan tamu, Pak Satrio Utomo, yang handle Twitternya namanya Rencana Trading. Beliau akan sharing mengenai candlestick contemporary. Jadi kemarin beliau ini mendescribe topiknya sebagai candlestick untuk orang yang nggak sabaran. Berarti itu candlestick untuk saya, biar candlestick untuk saya, juga orang yang nggak sabaran. Jadi sekarang aku langsung aja kasih waktu dan tempat untuk Pak Satrio supaya beliau bisa mulai sharing ya. Silakan Pak. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satrio Utomo. Saya apa ya istilahnya, kita memang belum pernah ini ya Jess ya, belum pernah belum pernah ketemu lah ya, belum Ya, pernah katakanlah belum pernah satu acara bareng gitu kan. iya. Kan mungkin ya saya kan memang berada di komunitas yang mungkin agak-agak sedikit berbeda gitu kan. Jadi ya memang saya memang dari sahamologi, terus saya juga di pasar modal juga sudah lama gitu kan. Ya Mm, mungkin angkatannya suaminya Jessica kali ya. Jadi memang agak-agak apa namanya, agak sedikit berbeda. Nah, ini mm, saya sekarang mencoba, cuman ini saya mencoba memperkenalkan sesuatu yang baru ya. mm, Istilahnya sesuatu yang sebenarnya lebih cocok untuk generasi rebahan. Nah, sekarang kan memang modelnya seperti itu ya. Jadi kan orang itu kan cenderung apa ya, istilahnya sekarang itu kan kalau kita belajar mengenai ilmu candlestick yang standar, ilmu candlestick yang lama gitu kan, ada teorinya seperti bagaimana bentuk candlestick gitu kan, seperti ini kan. Terus yang namanya kita juga ngelihatnya ada yang namanya kalau candlestick itu biasanya orang harus menghafal gitu kan. Sorry, candlestick itu orang harus menghafal, yang namanya jumlahnya apa namanya, jumlahnya, apa namanya, bentuk candlestick-nya seperti apa gitu kan, sorry, bentuk candlestick-nya seperti apa, terus yang namanya, apa namanya, bentuk candlestick-nya seperti apa, terus namanya juga seperti apa gitu kan. Kalau saya sih sebenarnya ngelihat bahwa itu kok ribet gitu loh, itu ribet, itu pusing, bikin pusing orang dan bikin orang males gitu loh, dalam dalam apa namanya, dalam, apa namanya, dalam, mempelajari ilmu candlestick ini. Kita kan kepinginnya sesuatu yang gampang, simple, dan applicable gitu kan, plus yang kalau bisa tuh bikin cuan, istilahnya tuh kalau bisa itu saya, bisa bereaksi beli sama bereaksi jual itu secepat mungkin. Jadi begitu awal dari tren, orang itu kan kepengennya kan selalu beli ketika mau naik, jual ketika mau turun ya. Jadi kalau, harga itu kemudian masih di awal dari tren gitu kan, orang itu akan berusaha untuk melakukan posisi beli, dan ketika harga itu trennya itu dari naik menjadi tren turun gitu kan, itu orang itu akan berusaha melakukan posisi jual. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi seperti itu dengan cara yang mudah dan sederhana. Nah, ini sebenarnya ini saya memperkenalkan cara yang baru, jadi ini cara yang katakanlah saya dapat idenya memang dari buku lama ya. Ini bukunya dari Steve Nissen gitu kan. Kan itu kan memang buku dasarnya candlestick. Nah, di situ itu saya cuman ngelihat dari bahwa candlestick itu sebenarnya hanya merupakan support dan resistance. Jadi gini,
kita itu tiap hari itu sebenarnya cuma tinggal ngeliatin candlestick harga itu sedang tren naik apa tren turun dan kita itu berusaha untuk bereaksi dengan cepat kalau ada perubahan tren. Nah, perubahan trennya ini kita ngelihatnya dari support dan resisten dari candlestick ini tadi. Jadi mungkin apa ya, aduh kok kok jadi serius banget ya saya. Ini saya bikin materi kok jadi berasa serius banget. Tapi intinya kurang lebih seperti ini, kalau ada penembusan resisten, kalau ada tren turun gitu terus ada penembusan resisten, ini, harga kemudian bergerak menjadi naik gitu kan. Di situ kita itu muncul sinyal belinya, tapi kalau tren naik kemudian berubah menjadi tren turun, di situ kita ngelihatnya, itu berarti ada muncul sinyal jualnya. Nah, support dan resisten ini kalau dari candlestick ini biasanya itu kalau, kita ngelihatnya yang nomor satu kita bedakan sebenarnya adalah panjang dari body itu sendiri. Jadi kalau yang namanya bodinya itu panjang, mungkin nanti kita ulangin ini ya. Cuman, kalau bodinya panjang itu, kita apa namanya, kalau, support resistance itu ada di separuhnya body, kalau bodinya itu pendek, support sama resistance itu ada di high low-nya dari candlestick tersebut. Jadi gini ceritanya, sebentar saya bukain, kita lihat pakai Metastock aja ya. Kita coba lihat pakai Metastock. Jadi yang namanya candlestick kontemporer itu kalau dilihat dari apa namanya, dari pergerakan harga ya, ini kita coba di salah satu saham, saham, Wika gitu kan. Nah, kita itu berusaha untuk kalau beli kalau beli itu belinya di sini. Jadi kalau beli itu belinya kira-kira di sini, gitu kan. Kalau jual, itu kita dapatnya jual itu di sini, gitu kan. Kalau beli lagi itu kita bisa dapatnya itu di sini, tapi ini beli yang false ini ya, kayaknya. Tapi kalau jual itu kita dapatnya jual itu di sini. Lumayan kan? Kayak seperti misalnya kalau kita lihat yang kemarin lagi rame apa ya, BRIS misalnya gitu kan. Ini masih naik ini, gitu kan. Tapi kalau gini nih, gimana caranya kita bisa dapat posisi signal beli itu ketika harga itu berada di sini, gitu kan. Ini memang sempat ada signal jual di sini, gitu kan. Tapi di sini kita juga sudah nongol sinyal beli lagi yang di candle yang panjang ini. Tapi terus di sini ada sinyal beli lagi di sini. Terus belum ada signal jual yang pertama baru muncul di sini, gitu kan. Nah, cara-cara seperti ini itu kan hasilnya kan sebenarnya kan lumayan bagus sebenarnya. Tapi kalau kita nggak hati-hati gitu kan, ini signal beli jualnya ini bakalan terlalu sering, gitu kan, terlalu sering sehingga kita biasanya saya harus menggunakan, saringan yang lebih, eee, lain ya supaya si si eee eee, signal beli dan jualnya itu lebih lebih, lebih jarang gitu kan. Nah, di situ biasanya kita terus menggabungkan dengan entah itu, Fibonacci retracement, entah itu Fibonacci retracement, entah itu MACD gitu kan. Tapi yang jelas kita itu, dapatnya signal beli jual itu juga lumayan sering. Ini kan signal beli ada di sini, ini signal jualnya kalau nggak salah ini keluar ini signal jualnya di sini, tapi dia keluar signal belinya lagi di sini gitu kan. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya kan enak gitu loh. Kita nggak cuman hanya melihat support sama resistance gitu kan. Terus kita bisa mendapatkan signal beli dan signal jual di setiap saham sebenarnya. Ya memang kalau kita kalau kita eh, kalau yang namanya kita padukan dengan screener gitu kan.
Ini sebenarnya lumayan karena kita bisa kalau memang yang kita cari memang sedang blue chip aja, gitu kan. Ya kita bisa bikin screener yang seperti yang ada di Tetra, yang di aplikasi Tetra itu kan. Kita bisa bikin itu hanya nongol di saham-saham blue chip aja gitu kan, atau kita bisa bikin yang nongol di apa namanya, di saham-saham semua saham juga bisa gitu kan. Tapi yang jelas kita sekedar bisa mendapatkan signal beli jual ini gitu kan, itu tanpa kita harus menghafalkan pola. Kalau menghafalkan pola itu kan sebenarnya kalau seperti ini kan nggak ada pola candlestick-nya sebenarnya, gitu kan. Mau dibilang morning star juga nggak bisa, gitu kan. Mau dibilang apa juga tidak bisa. Padahal kalau dengan menggunakan candlestick kontemporer, ini kan cuman melihatnya bahwa, oh ini candle-nya ini kecil ini. Kalau candle kecil, kemudian besoknya itu dia kemudian apa, kalau kemarin itu candle-nya kecil dan kemudian hari ini itu kemudian ini dia ditembus resistennya gitu kan. Nah, ini ada signal belinya tuh di sini. Bagus kan, enak gitu loh. Jadi enak, sederhana, dan kalau kemudian kita sudah bisa sebentar, AMI broker saya di mana ya? AI, sebentar, AMI broker. Dan kalau yang namanya kita kombinasikan dengan apa namanya, dengan menggunakan beberapa tools gitu kan, itu terus kita bisa ngelihat dari screener yang kita miliki gitu kan, saham-saham yang menarik itu apa, yang keluar signal beli dan signal jualnya itu apa. Dari situ yang namanya kita, apa namanya, bisa ngelihatnya itu apakah, apa namanya, hal apa, saham-saham yang menarik itu apa aja gitu kan, untuk kita melakukan posisi trading. Seperti ini aja kan kemarin, sebenarnya memang sudah 2 hari ini memang belum ada signal jualnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi di sininya gitu kan, begitu breakout 4.50 ini sebenarnya dia juga, merupakan signal beli lagi di situ. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira adakah yang perlu saya elaborate, Ibu Jessica? Seperti itu ya Pak ya. Oke, sip. Jadi, teorinya sebenarnya lebih, apa namanya, sederhana ya. Jadi yang pertama itu kita cuma ngelihat bodinya candle ini panjang atau pendek, gitu kan. Panjang atau pendek. Seperti yang namanya BRIS ini kan, ini saham yang, ini kan kemarin bodinya itu panjang gitu kan. Artinya kalau yang namanya, harga BRIS ini besok itu ditutup di bawahnya kan setengah bodinya berarti ada di level 455. 455 ini berarti kalau besok kemudian BRIS ini ditutup di bawahnya 455 ya berarti memang tren naiknya sudah selesai, posisi jual bisa dilakukan gitu kan. Tapi kalau yang namanya, dia masih mau naik ya ini. Atau kemarin yang sebenarnya, ini ya, seperti saham, Kwika di sini kan, ini kan signal beli yang pertama gitu kan, karena dia ini kan bodinya cukup apa, termasuk yang pendek, dia breakout yang pertama itu di sini, ini ada signal belinya di sini, cuman memang kemarin karena pergerakannya luar biasa, jadi kan kemarin karena memang kondisi marketnya nggak kondusif, itu memang stop loss-nya memang kena di sini. Jadi memang, sebagian posisi kemarin memang sudah saya Jual. lepas gitu kan. Nah, cuman besok saya tinggal ngelihat kalau misalnya ini kan termasuk body yang panjang sebenarnya. Nah, ini kemudian kalau dia kemudian bisa bergerak naik di atasnya ini, di atasnya berapa nih, 12.55 gitu kan, berarti ini, oh ini tren naik lagi kan, berarti yang belum beli bisa melakukan posisi beli. Nah, kenapa yang salah satu kejelekannya memang ini kan memberikan signal beli dan signal jual yang terlalu sering, which is sebenarnya kalau sekuritas harusnya malah seneng kan, kalau kita itu broker malah seneng. Nah, nasabahnya jadi transaksinya tuh banyak, Nah, sehingga kok
komisinya kan banyak gitu kan. Tapi kalau kita lihat itu gini, ini kan kalau kita lihat dari sisi price pattern-nya ya gitu kan, dari sisi price pattern-nya di sini, Wika ini kan sebenarnya ini ada wedge atau triangle gitu kan. Ini kalau dengan tingginya segini gitu kan, Wika kan memiliki potensi kenaikan hingga sampai ke level sekitar 1450 hingga 15-an. Hmm. Kalau gini kan kita tinggal trend following sebenarnya. Saya kemarin memang sempat beli di sini gitu kan, terus di sini kemudian sempat saya jual cut sebagian gitu kan. Tapi ya besok kalau memang naik lagi di atas R1-nya ya naik lagi, saya memang harus buy lagi. Tapi memang teorinya sebenarnya memang sangat sederhana, cuman tinggal kita lihat aja, bagaimana kita bisa bisa menerapkannya dalam trading kita sehari-hari, gitu Ibu Desi. Oke, oke, baik. Mungkin sekarang boleh ada beberapa pertanyaan ya Pak ya? Boleh boleh, Teman-teman ada. kalau kalau misalnya kita langsung itu ada pertanyaan juga boleh. Oh, Pak Satrio masih ada materinya ya? Sebenarnya sih gini, apa namanya, kalau materinya sebenarnya sebentar, ini kan jadi saya kan cuman dengan signal beli jual itu tadi, gitu Hmm. kan, paling ya cuman, apa ya, teorinya kan memang cuman sederhana seperti ini, apa namanya, nggak banyak sebenarnya. Orang memang cuman harus menyesuaikan aja. Hmm. Sebentar, mouse saya kok hilang? Mana mouse saya? Kok nggak mau nongol? Wah, nongol, nggak mau nongol, sebentar. Jadi cuman bahwa kalau body, jadi kita belajar candlestick kontemporer itu kita cuman dari ilmu bodinya saja gitu kan. Kalau bodinya panjang itu support resistance ada di separuhnya. Kalau bodinya pendek itu support resistance-nya ada di high sama di low-nya. Nah, panjang bodinya pendek atau panjang ini biasanya pembedanya ada di 7 poin pergerakan harga. Hmm. Jadi kalau bodinya candle itu 7 poin atau kurang, itu disebut sebagai candlestick yang bodinya pendek. Nah, 7 poin ini kan tergantung dari fraksi harganya kan, gitu Ah, kan. oke. Kalau fraksi harga Rp5 ya 7 poin ini Rp35. Kalau candlestick yang bodinya panjang itu biasanya yang misalnya pergerakan harga 10 poin ya, kalau yang di fraksi harga Rp5 ya Rp50 gitu kan. Tapi kalau yang untuk yang fraksi yang lebih tinggi, misalnya yang fraksi yang Rp25 gitu kan, 7 poinnya itu ya di Rp175 gitu kan, sedangkan yang 8 yang pergerakan di mana bodinya itu Rp200 atau lebih panjang, itu disebut sebagai yang bodinya panjang. Bentar, kok jadi demam panggung gini ya, gimana sih? Nah, jadi kalau beli sama jual tuh signal belinya tuh cuman seperti ini kan. Jadi kalau tembus resisten kita tujuannya memang kita itu beli ketika mau naik dan jual ketika mau turun gitu kan. Kalau mau turun ya dijual dulu, kalau mau naik ya kita beli gitu kan. Seperti itu gitu kan. Jadi ya warningnya adalah bahwa ini memang signal beli dan signal jualnya memang sangat sering gitu kan, sehingga apa namanya, apa namanya, kita harus combine biasanya, Ya. kita harus combine. Apakah dengan Fibonacci retracement atau dengan MACD gitu kan, minimal biar, signalnya tidak terlalu sering. Ini kemarin soalnya signal kalau kemarin kan memang marketnya seperti itu ya, IHSG itu apa namanya, closing-nya di bawah support sehingga ini kan saham-sahamnya pada banyak sekali yang keluarnya juga signal negatif semua. Nah, kebetulan ini kan saya yang kan kalau kita lihat ya ini, WSKT, cuman kan ya kita kan memang sedang ada di yang disebut sebagai kangaroo market ya. Kangaroo market itu kan market yang tiap hari lompat-lompat, positif negatif gitu kan.
Jadi kalau kita lihat, oh ya, gini, kangaroo market itu kan saya juga semalam juga barusan bahas ya di siarannya Tetra Saham itu kan. Kangaroo market itu adalah kondisi di mana harga saham ini bisa, dia naik turun itu benar-benar tiap hari itu bisa berubah gitu. Signal-signalnya ini tiap hari itu bisa berubah, seperti di sini kan, hilang gambarnya. Seperti di sini kalau kalau kita lihat, oh nggak ada. Jadi kalau di sini kan, ini, kalau kita lihat, kalau dari di Kangaroo Market itu, harga itu bisa signal jual dan signal beli itu bisa, apa namanya, bisa setiap hari itu bisa berubah-ubah, mengeluarkan signal yang berbeda. Jadi kalau di sini kan seperti ini kan, ini candlestick-nya ada ini indeks ini chart dari indeks Dow Jones. Ini adalah signal negatif gitu kan. Terus tiba-tiba ini karena dia ditutup di atas R1 di sini, tiba-tiba dia adalah ini ada signalnya positif gitu kan. Ini adalah signal positif. Terus di sini ada signal sebentar. Di sini terus tiba-tiba karena dia ditutup di bawahnya support 1 ini adalah signal negatif. Di sini adalah signal positif. Enggak, sorry, di sini adalah signal positif gitu kan. Tapi ini ternyata candlestick-nya yang di sini adalah signal negatif. Terus besoknya lagi ternyata malah begitu signal negatifnya keluar malah jadi signal positif. Ini adalah malah signal negatif. Jadi yang namanya kangaroo market itu memang semuanya itu bisa berubah-ubah setiap hari seperti ini. Nah, kalau berubah-ubah setiap hari seperti ini, biasanya saya terus, melakukan strategi di mana, ya udah, kita cenderung n nekat aja kan. Artinya kalau tiap hari itu keliru seperti ini, itu kita mendingan kalau ada signal beli berarti saya jualan. Kalau ada signal jual berarti kadang-kadang malah saya itu beli gitu loh. Nah, Hmm. itu yang itu seninya di sini sebenarnya. Jadi kan, resiko dari candlestick kontemporer ini sebenarnya kan semua signal juga bisa benar, gitu kan. Nah, cuman kita biasanya terus, harus apa ya, harus ngeliatin bener marketnya ini sedang bagus, apa, sedang, cenderung normal, bagus, atau sedang cenderung kangaroo market. Kangaroo apa, market kanguru gitu loh. Ini kan seperti ini kan, ini di sini adalah signalnya positif, karena ini kan re re resisten dari candlestick yang ini, yang di sini, itu dia ditembus di sini. Berarti ini adalah signal positif. Tapi ini kan separuh bodinya kan di sini, dia malah closing-nya di bawah loh. Ini berarti ini di sini adalah signal negatif. Ini candlestick yang panjang seperti ini, re 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 resistnya kan di sini. Kalau di situ berarti ini disebut sebagai signal positif. Nah, kalau kita lihat positif negatif sudah mulai, berlangsung berulang-ulang seperti ini gitu kan. Nah, ini berarti ke depan ya kita cuman bisa kalau orang bilangnya itu kan cacing-cacing naga-naga ya, gitu kan. Jadi kalau sore itu kita sudah, oh ada signal negatif ini. Kita berani beli nggak ya? Gitu kan, seperti itu. Atau tiba-tiba, wah ini harusnya ini signal positif gitu kan, besok kayaknya mau naik gitu kan. Kalau sudah begitu biasanya, oh kita pasang jual di harga-harga yang lumayan tinggi gitu kan, sehingga ya kita bisa profitnya juga bisa maksimal. Seperti contoh kalau Wika ini kan adalah signalnya negatif gitu kan kemarin, tapi karena kemudian Do-nya naiknya seperti itu, kan kita terus ngelihat, oh ini resistennya di 12.91. Oh ya udah, berarti saya besok akan pasang jual di level 12.90 atau di 12.95 pagi-pagi. Kenapa? Karena ya kalau dia laku lumayan kan, kita berharapnya sore bisa turun agak
rendah gitu kan. Jadi ini bagus untuk mereka yang pakai scalping, orang yang pakai trend following tapi yang swing trading jangka pendek gitu kan. Lumayan dan hasilnya juga aku pamer online trading selain punya kamu boleh nggak? Boleh, boleh, Nggak, silakan Pak, boleh silakan. kan? Boleh. Nah, jadi kalau saya itu kan ya kebetulan saya transaksinya di sekuritas sebelah gitu kan. Transaksi di sekuritas sebelah itu, oh sebentar, ada password saya harus ini sebentar. Ada password kebetulan. Nah, kalau di sini itu saya tuh sebenarnya orang yang transaksi dengan sekitar modal 200 juta, mungkin di bawah 200 juta, gitu kan. Nah, kita lihat di bulan Maret, ini saya bisa menghasilkan 55 juta. Lumayan banget kan dari duit 200 jutaan, hampir di atas 25%. Kalau kita lihat di bulan April gitu kan, saya bisa menghasilkan 61 juta, which is itu sekitar, tapi ini gross loh ya. Jadi itu saya bisa menghasilkan sekitar 30%-an gitu kan. Jadi teknik-teknik seperti ini itu enak di kondisi market yang seperti ini, di mana yang namanya kita itu ini bulan Mei saya masih dapat 13%-an, bulan Juni juga saya masih bisa dapat 13%-an. Ya lumayan lah gitu kan. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi dan saya mainnya saham blue chip ya, sorry. Kalau Anda lihat di sini saya mainnya saham-saham blue chip, ada RO, BCA gitu kan, yang untung gede-gede malah PTPP, Wika gitu kan, ini ada apa? Ini ada macam-macam. Jadi apa namanya? Transaksi apa ketika yang namanya market itu berubah-ubah seperti ini, kita kan cuman bisa jadi entah itu scalper trader atau itu dengan kita menggunakan menjadi swing trader yang jangkanya pendek banget gitu kan. Nah, ini candlestick kontemporer ini sangat-sangat membantu gitu. Terutama karena kita hanya sekedar ngelihat pergerakan harga saham itu ya dari ya kalau kita cuma tinggal ikut kan, kalau besok kayaknya mau naik ya kita beli, kalau besok sepertinya mau turun ya kita itu jual gitu kan. Jadi memang kita nggak ada ceritanya bahwa oh ini akan kemana ke sana jauh gitu kan. Nah, kalaupun target itu belum kena seperti ini kan, oh ini Wika targetnya mau ke 1480 gitu kan. Tapi ya kalau mau turun dulu seperti ini ya kita jual dulu gitu kan. Kita kan nggak tahu ini, ya kalau cuman sampai di sini. Kalau ternyata bablas kan kita taunya baru besoknya gitu loh. Nah, ini dengan posisi yang istilahnya apa ya, gesit gitu kan. Dengan posisi yang gesit itu biasanya kita juga lebih 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 nggak stres lah ya. Di tengah market yang seperti ini tuh kita nggak stres. Dan kalau rugi biasanya nggak banyak-banyak. Dan kalau yang namanya Anda mau nyangkut gitu kan, itu susah biasanya. Soalnya begitu kita itu disiplin gitu kan, ya udah mau turun jual aja, mau naik beli aja gitu kan, seperti itu. Betul, yes? Oke Pak, sip. Sip. Nah, ini ya pertanyaannya udah lumayan banyak banget. Kita boleh jawabin dulu ya Pak satu-satu ya? Boleh, 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 boleh. Oke, yang pertama, em, penentuan titik resistance ini apakah bisa dengan candle kontemporer, Pak? Jadi penentuan support dan resisten itu kan memang selalu dari sisi candlestick kontemporer. Mhm. Itu selalu kita ngelihatnya kan dari ilmu bodinya tadi kan, seperti di sini kalau kita perbesar, jadi kalau kita zoom in gini kan, kita zoom in seperti ini. Ini Wika. Wika ini kan berarti ini kan bodinya kemarin opennya di 1270, close-nya di 1240. Berarti ini kan 6 poin bodinya. Kalau 6 poin kan berarti kan candlestick body pendek, berarti memang resistennya ada di posisi high-nya seperti ini. Gitu kan. Ada seperti kemarin BBRI gitu kan. Ini juga sama. Ini kemarin kan candlestick-nya sudah jelas candlestick
body pendek ini gitu kan. Artinya ya kemarin memang ini stop loss-nya dari BRI ini kena gitu kan. Kalau stop loss-nya BRI itu kena seperti ini. Tuh, mouse-nya kok nggak kompak. Nah, kalau yang namanya sebentar, Fibonacci-nya kok apa namanya Fibonacci-nya. Nah, kalau ada signal negatif seperti ini kan biasanya kita lihat supportnya di sini di 3.100 ya kita lihat. Kalau misalnya besok tiba-tiba tembus dari R1-nya di 3150 gitu kan. Kalau candlestick body kecil ini kan R1-nya di high-nya gitu kan. Kalau dia tembus 3150 ya memang harus beli lagi karena dia memang tren naik lagi. Soalnya kan BRI itu kalau kita lihat sebenarnya ini kan ada channel yang seperti ini gitu kan. Channel ini itu targetnya adalah ke mana nih? Jauh ini sebenarnya. Kalau kita lihat dari sini kan ini kalau dia bisa tembus high-nya ini bisa tembus 3250, BRI ini sedang punya potensi kenaikan ke 4.750-an lagi. Kok bisa ya? Agak banyak sih, soalnya ini BCA juga kurang lebih juga sama sebenarnya. Sudah targetnya atasnya ini kan ada triangle ya. Triangle ini kan targetnya ke 37.000 hingga 38.000 ini targetnya minimal. Kalau kita menggunakan linear chart. Kalau kita menggunakan yang ini, targetnya malah bisa di atas 40.000. Artinya sebenarnya market kita itu sebenarnya memang mau bullish gitu loh. Tapi kan kita nggak mau kena gocek di sini. Soalnya kalau dari sisi dari sisi IHSG-nya ini nih kita memang masih belum, baru awal-awal ini. Kita itu masih apakah kita mau bullish itu tergantung kita nembus 5139 ini apa enggak. Kalau ini kita bisa tembus gitu kan, ini potensi kenaikannya sebenarnya lumayan. Larinya seperti ini gitu kan. Targetnya nanti bisa antara 5525-an gini, bahkan sampai ke 59. Apakah COVID kita memang sudah berakhir gitu kan, ya nggak tahu. Tapi itu kalau tembus loh ya. Soalnya kalau tiba-tiba ini yang ditembus yang di sini, yang 4850-an ini yang ditembus gitu kan, kita masih bisa kalau misalnya ada orang bilang bahwa, loh Pak, kalau itu yang ditembus, ini saya pakai Elliott Wave ya. Yeah. Jadi jangan ditanya Elliott Wave itu gimana, soalnya penjelasannya bisa 2 hari 3 malam, enggak salah. Tapi kalau misalnya ini ternyata memang masih bearish ya kita bisa lari sampai ke sini gitu loh. Which is kayaknya kok serem banget ya gitu kan. Aduh jangan diliatin deh nanti jadi menakutkan gitu kan. Tapi karena kita itu sedang tren naik ya semoga aja yang ditembus yang ke sini gitu kan. Ya, kita lihat aja seminggu apa 2 minggu ke depan mana yang ditembus, yang ini atau yang ini. Harapan saya sih yang ini. Biar kita setidaknya masih punya ya nafas-nafas bagus sampai sekitar bulan inilah atau sampai awal bulan. Gitu, Jess. Oke. Pertanyaannya banyak banget nih Pak. Kayaknya pada tertarik banget nih sama candlestick lampu-lampu ini. Ya. Terus, nah ini juga nih, saat kita masuk, apakah saat break setengah body kita langsung ambil posisi atau kita tunggu end of day Pak? Ini Jadi lumayan gini, pendekatan. itu biasanya saya kan gini, penentuan apakah ada penembusan atau penembusan atau enggak itu kan memang dari posisi harga close. Posisi harga close itu kan kita baru bisa tahu biasanya itu kan di end of day itu kan, di akhir-akhir perdagangan gitu kan. Nah ceritanya adalah kalau yang namanya kita nunggu end of day, harga kan bisa lari kemana-mana, gitu kan? Karena harga bisa lari kemana-mana, biasanya saya ketika intraday gitu, saya bisa ngambil sekitar
ya saya ambil 25% apa 35% gitu kan. Jadi kalau saya kuat beli 1000 lot ya saya cuman beli 200, 300 gitu kan. Terus yang namanya sore baru diputuskan, ini mau digedein atau mau biarin kecil. Takutnya besok kita masih bisa beli di harga yang lebih murah gitu kan. Nah, kita bisa melakukan hal itu. Cuman kalau ada signal positif sore hari ini gitu kan, biasanya saya juga besok maksimal itu jam 10 saya juga harus sudah beli. Let's say kalau yang namanya ini ada signal negatif ya, seperti Wika kemarin, ini kan. Kalau ada signal negatif seperti ini gitu kan, kadang-kadang sore itu kan saya juga suka ngelawan gitu loh. Saya suka tak belilah. Barangkali memang ini kangaroo market ya gitu kan. Jangan-jangan memang keliru gitu loh. Ya udah, kalau memang kita itu beli di sini gitu kan, itu saya tinggal ngeliatin besok kan. Kalau besok ternyata sampai jam 10 ini harganya terlihat kuat dan punya potensi untuk bisa ditutup di atas 12.75 gitu kan, saya akan masuk lebih banyak lagi. Kenapa? Kan karena saya kemarin sudah beli, average saya kan terus jadi di bawah gitu kan. Karena average saya itu di bawah, kan berarti kan saya jadi semakin berani untuk ngambil posisi di harga yang lebih atas kan gitu kan. Sehingga ya seperti itu, apa namanya, saya biasanya untuk posisi awal itu sebaiknya memang sekitar ya 25-30% gitu kan. Tapi begitu sore hari kita harus putuskan apakah yang posisi awal ini kemudian kita jual karena mungkin signalnya keliru ya, atau posisi awal ini kita tambahin lagi gitu kan sampai kita itu full full posisi penuh atau bahkan mungkin pakai margin gitu kan. Kenapa? Kalau kita yakin bahwa besok masih bisa naik, kan mendingan kita punya posisi sebesar-besarnya. Gitu tuh kan. Jadi ya seperti itu. Jadi ya kita nggak apa kita tetap apa ya, tetap tetap fleksibel lah ya, gitu kan. Nggak terus, oh kalau ada signal beli kita harus beli 100% pakai full margin gitu kan. Jangan. Kalau kalau saya lebih cenderung orangnya fleksibel dan sebenarnya lebih ke arah bahwa ya portofolio itu jangan banyak-banyak sahamnya, kalau bisa itu ya 3 atau 4, jangan lebih dari 5, itu nanti pusing kepala. Gitu, Jess. Oke sih, Pak. Eh, kalau metode ini kita pakai untuk time frame lebih kecil juga bisa kali ya, Pak ya? Bisa, kalau yang namanya kamu lihat ini deh, coba lihat ini ya. Kalau hari Minggu siang gini, coba lihat ini, coba lihat market Israel sama market Arab sudah buka ya? Belum ya? Jadi, oh enggak, kita coba ngeliatin di Bitcoin coba. Jadi, jadi gini, cuman ini jangan dipakai sebagai alasan untuk trading ya, gitu kan. Kita ngelihatnya hanya sekedar ini sebenarnya trennya naik atau turun. Kita cuma sekedar untuk nebak next candle ini apa, gitu kan. Kita nyoba seperti ini kan BTC, BTC, BTC deh, BTC USD ini kan. Nah, seperti ini kan. Nah, candlestick kontemporer itu kan kita bisa tinggal untuk menebak bahwa ini next candle-nya bakalan apa, gitu kan. Kalau seperti ini kan oh ini ada candlestick signalnya positif gitu kan. Oh ini berarti mau naik. Ternyata oh ini turun. Memang sedang volatile ini sepertinya. Cuman kan begitu ada signal negatif di sini, ini dia bisa beberapa candle itu dia signalnya negatif terus. Jadi ini di BTC yang 15 menit ya. Atau mungkin kalau adrenalinnya kurang ya untuk ngeliatin BTC yang 5 menitan gitu kan. Oh ini kalau gini berarti next candle-nya kalau dia break-nya di sini berarti ini kan kita lihat ini kan support sebentar ini kok 5 menit tak?
agak-agak banyak yang flat ini ya. Kalau gini kan berarti kan ini jelas signal jual, soalnya kan ini kan break support yang ada di sini gitu kan. Nah, tapi kalau untuk next candle-nya nanti kan kita tinggal ngelihat, oh ini R1-nya kira-kira di sini. Support-nya nanti kira-kira di sini. Gitu kan. Nah, kan ini kan posisinya masih sell ya. Jadi yang namanya kalau dia bisa naik di atasnya separuh ini, baru kita signalnya beli. Seperti itu. Jadi kalau kita itu mau pakai time frame yang lebih kecil, bisa gitu kan. Tapi kalau time frame yang lebih kecil itu kan tentu saja risikonya lebih tinggi. Saya aja biasanya kalau untuk intraday gitu kan, saya kan suka main BCA itu kan apa namanya? Saya ngelihatnya perkembangan dari bursa regional sebenarnya. Katakanlah IHSG itu kan kalau kita mau naik itu biasanya Dofood sama Hang Seng-nya sudah naik duluan, gitu kan. Nah, kalau seperti itu ya saya biasanya lihatnya ya Dofood-nya yang 15 menit gitu kan, atau Hang Seng-nya yang berapa namanya, atau Hang Seng yang 15 menit juga gitu kan. Saya ngelihatnya cuman dia mau naik apa dia mau turun gitu kan. Kayak yang di sini kemarin kan kenapa saya sore itu sempat ada posisi sedikit gitu kan. Jadi kan kemarin saya itu jual Wika di 1265, tapi kemarin saya beli Wika di 1240 di harga close ya. Kenapa? Soalnya saya ngelihat Hang Seng-nya kok yang 3 candle terakhir ini kok naiknya kenceng gitu kan. Karena dia naiknya kenceng ya udahlah saya tak coba punya posisi sedikit. Kenapa? Karena meskipun signalnya itu jelek, banyak saham yang kemudian keluar signalnya cut loss gitu kan. Kok kayaknya ini ada orang belanja gitu kan. Nah, karena begitu ya udah ternyata do-nya plus ya kita lihat nanti hari Senin seperti apa. Gitu. Terus, oh ini juga nih ada pertanyaannya. Bagaimana caranya agar terhindar dari sinyal false buy, Pak? Sebenarnya gini, itu lebih terkait dengan yang namanya kalau kita itu disiplin itu seperti apa gitu kan. Jadi kalau kita punya metodologi itu sebaiknya kita itu harus disiplin. Kenapa? Kalau kita itu nggak disiplin, ketika kita itu rugi, itu kita jadi tidak tahu yang salah ini metodologinya atau kitanya yang nggak disiplin, gitu kan. Nah, jadi di situ itu kita terus ada disiplinnya tuh kita di situ. Nah, tapi kalau kita sudah disiplin dan ternyata hasilnya jelek, ya mungkin memang tekniknya memang jelek gitu kan. Tapi kalau saya untuk mengendalikan rugi sama untung seperti yang di sini tadi kan, kita kan saya kan cuman ngelihat bahwa orang itu memang tidak bisa semuanya untung kok, gitu kan. Saya cuman harus mengendalikan bahwa yang untung itu jumlahnya sedikit. Jadi ini kan Anda lihat ini sebulan saya punya transaksi 82 kali, gitu kan. 82 kali itu yang rugi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sorry, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 5, 6, 7 tadi ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Artinya saya juga yang rugi itu sekitar sepertiga posisi saya itu rugi sebenarnya. Tapi ketika yang namanya ruginya itu sebenarnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan apa? Ketika yang namanya kan berarti kan yang rugi itu 33 tadi ya. 33 dari 84 berarti sekitar 30%-nya itu rugi. Gitu kan. Tapi kerugian saya kan juga kecil-kecil gitu loh. Dibandingkan ini kan cuman
100.000, 96.000. Nah, ketika kita bisa membuat yang untung itu lebih besar, lebih banyak dibandingkan yang ruginya dalam frekuensinya ya, dan dalam jumlahnya itu juga gitu kan. Ujung-ujungnya kan kita bisa lihat bahwa ujung-ujungnya itu plus gitu loh. Sehingga kalau kita itu trading sebenarnya kan manusia itu cuma disuruh untuk berusaha sebenarnya. Gitu kan. Artinya pencet posisi buy itu kan itu yang harus kita lakukan. Tapi hasilnya seperti apa itu kan yang penting kita eksekusinya sesuai dengan plan yang sudah kita lakukan gitu kan. Perkara rugi untung itu kan sebenarnya ya itu kalau yang namanya Tuhan maunya seperti itu ya dapatnya seperti itu gitu loh. Kita itu cuman ya udah yang penting yang penting itu kita usaha, hasilnya kan terserah dari Tuhan. Hasil yang dikasih Tuhan itu ya mau seperti apa ya kita tinggal ya udahlah kita terima gitu kan. Yang penting kita berusaha lagi, next-nya seperti apa, kita move on, kita coba terus seperti itu gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi saya sih cuman ngelihatnya bahwa ya kalau kita kan eksekusinya juga beda loh ya. Jadi saya orang yang kalau Anda biasa nongkrong di Tetra roomnya kami ya, saya itu orang yang kalau sudah eksekusi BCA itu sudah kayak orang sakau. Mana coba ini yang sorry. Ini yang transaksi saya ya. Kita lihat yang Juli kemarin yang barusan. Ini BCA ini kan Kamis sore ini kan. Harga tiba-tiba ditekan 3175 gitu kan. Saya dengan semua limit yang saya punya ternyata saya cuma bisa beli 50 lot. Tapi begitu dan itu benar-benar nunggu sampai bid offernya itu kelihatan bagus banget. Jadi kan kalau untuk posisi intraday saya memang hanya baca bid offer. Jadi saya itu kan bekas floor trader zaman dulu gitu kan, zaman tahun 90-an gitu kan. Tua saya, sorry. Jadi karena saya itu floor trader zaman dulu, saya itu sudah terbiasa untuk baca bid offer gitu kan. Nah, karena saya baca bid offer itu saya benar-benar ini tiba-tiba bid offernya memungkinkan untuk beli. Tapi karena ketika hari itu saya nggak punya duit untuk nahan posisi gitu kan, ya udah saya jual aja di ketika harga closing. Lumayan gitu tuh kan. Masih bisa dapat segini gitu kan. Nah, kalau sudah seperti itu kan ya berarti ya untung atau rugi itu ya sudah ayo kita nikmati aja gitu loh. Seperti misalnya ini kemarin hari Jumat kemarin saya ya terpaksa cut loss ini. Depin cut loss, terus yang namanya ada INTP cut loss gitu kan. Ya biasa aja normal gitu loh. Tapi kan minimal saya juga cut loss-nya masih di harga 11.800. Closing-nya INKP masih di 11.6 ini kan. Gitu kan. Jadi ya untung rugi itu ya kita hadapi aja. Yang penting untungnya lebih sering gitu kan. Dan jumlahnya kerugian itu juga lebih kecil juga dibandingkan dengan posisi kerugian. Seperti itu, Jas. Oke, Pak. Sip. Mungkin 2 pertanyaan terakhir kali ya, waktunya udah ini. Nanti, by the way, teman-teman, besok Pak Satrio ini ada kelas juga ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi kalau kalau teman-teman semuanya kalau teman-teman mau katakanlah mengetahui bahasan yang lebih lanjut dari candlestick kontemporer ini gitu kan, kelasnya ada di loket.com. Jadi kalau kita di loket.com itu ada yang namanya
kalau Anda lihatin di sahamologi, kalau Anda mencari apa namanya event-event dari sahamologi, kita bisa membahas mengenai ini dengan lebih dalam, lebih apa banyak gitu kan. Caranya seperti apa, logikanya seperti apa gitu kan. Itu kita bisa bahas kelasnya hari Senin ini ya. Ya. Senin malam. Tiketnya cuma 100.000, jadi jangan jangan terlalu inilah. Kan ya ini juga setengahnya juga sedekah aja. Istilahnya kalau digratisin itu kan orang kadang-kadang suka apa namanya suka enggak apa namanya yang datang itu tidak terpilih gitu kan. Atau kalau misalnya mau tahu itunya, kalau mau tahu mengenai bukunya, teorinya seperti apa gitu kan, itu di Tokopedia juga ada. Ini belinya yang harga 199.000 ya. Kenapa? Karena ini yang memang toko bukunya kita. Jadi dari toko buku saham ini kan memang toko buku resminya gitu kan. Kalau Anda mau beli harganya segini, ini kita memang kupas tuntas mengenai tekniknya seperti apa, pola pikirnya seperti apa, terus gimana kita menghadapi signal beli, signal jualnya. Tapi memang kadang-kadang membaca buku juga nggak cukup sih. Mendingan memang ikutan yang kelas ininya, yang kelas online-nya gitu loh, biar bisa lebih jelas. Gitu sih. Ada pertanyaan lagi ya Pak? Boleh ya Pak? 2-3 pertanyaan lagi. Boleh, monggo. Kalau ini, kalau sinyal candle untuk hold gimana Pak? Kalau nggak ada signal beli, nggak ada signal jual, ya kita hold aja. Oke. Kan kita kan beli ketika mau naik. Sebentar, saya itu punya modelnya yang namanya tugas dari seorang trader itu, sebenarnya itu hanya beli ketika mau naik, jual ketika mau turun. Sebentar, beli ketika mau, saya carikan modelnya ya. Beli ketika mau naik, jual ketika mau turun itu sebenarnya sebentar. Oh, di sini ada nggak ya? Sebentar. Beli ketika mau naik, jual ketika mau turun. Nggak ada juga. Ntar deh, apa? Di sini ada, sebentar. Ketika mau naik sahamologi. Nah ini loh. Jadi ini kita juga ada website namanya sahamologi.id. Jadi gini, beli ketika mau naik. Jadi tugas dari seorang trader itu kita harus harus bisa melakukan beli ketika mau naik dan jual ketika mau turun. Ini jadi gini, penjelasannya itu gini. Ini ada pergerakan harga lah ya. Ini model pergerakan harga. Model pergerakan harga itu kan dia naik turun gitu kan, di sekitarnya support sama resisten gitu kan. Nah, ketika harga mendekati support, tadi kan turun ini kan, ini ada empat titik pergerakan, empat titik di mana orang bisa melakukan posisi beli gitu kan. Coba kalau yang namanya coba kita lihat di posisi chat ya, posisi chat. Kita lihat dari Anda, teman-teman coba jawab ya di chat ini ya. Di chat, kira-kira kalau kita mau beli ketika mau naik, itu kita belinya di mana? Di titik 1, 2, 3, atau 4? Coba dijawab. 4, 3, 4, 4. Nah, kebanyakan 4. Ya minimal banyak yang ngerti ini ya. Kenapa? Soalnya gini, titik 1 itu biasanya adalah titik beli dari seorang pemodal pemula. Jadi orang yang barusan buka rekening. Orang yang barusan buka rekening itu kan suka enggak tahan ya. Pengennya itu barang itu segera uang ini segera dipindahkan menjadi saham. Kenapa? Saya sudah buka rekening, saya maunya invest kok, yang penting beli gitu kan. Harga mau di mana terserah gitu kan. Nah, itu yang membuat kita belinya di sini. Orang itu beli ketika harga itu pokoknya asal aja gitu kan.
asal turun beli. Nah, ternyata harga masih turun lagi. Nah, titik kedua ini adalah titik beli dari orang yang sudah belajar technical analysis yang barusan itu, gitu kan. Jadi kalau misalnya kan ketika orang barusan belajar technical analysis, dia kan belajar mengenai support sama resisten. Oh, beli itu di support, kalau jual itu di resisten, gitu kan. Sehingga dia belinya di titik nomor 2 ini tadi, gitu kan. Nah, sekarang titik titik nomor 3 ini biasanya adalah titik beli jualnya tukang tipu. Jadi kalau tukang tipu itu kan kalau di bukunya yang diajarkan oleh apa namanya, saya belajar dari buku Investor Psychology Explained karangannya Martin Pring. Titik 3 ini adalah titik belinya tukang tipu. Jadi gini, kalau kita di pasar modal itu banyak orang yang bikin seminar gitu kan, bikin webinar, bikin pelatihan, bikin workshop gitu kan. Iklannya adalah saya itu orang yang selalu bisa beli di titik terendah dan jual di titik tertinggi secara konsisten. Pokoknya kalau titik sini saya beli, ini saya jual, sini saya beli, titik saya jual gitu kan. Nah, orang yang ngomong seperti itu biasanya kan saya bisa profit konsisten dengan cara beli di titik terendah dan jual di titik tertinggi. Yang namanya orang yang bilang seperti itu biasanya there is no such thing yang namanya orang bisa selalu beli di titik terendah dan jual di titik tertinggi secara konsisten. Gitu kan? Itu sebabnya yang beli di sini itu biasanya adalah titik beli dari tukang tipu. Karena dia memang kemana-mana memang cuma nipu orang, cuma jualan seminar, jualan apa gitu kan. Itu dia belinya di sini. Nah, titik beli ketika mau naik itu biasanya kan bottom itu baru bisa ketahuan kalau itu bottom kalau harganya memang sudah bottomnya itu sudah lewat gitu loh. Jadi kalau bottomnya sudah lewat seperti ini biasanya orang baru bisa melakukan apa yang disebut sebagai beli ketika mau. Jadi kalau beli itu jangan nebak bottomnya itu jangan. Saya lebih cenderung kalau beli itu ya kalau harga sudah kelihatan mau naik baru saya beli. Nggak penting yang namanya bottom harga di mana tuh nggak penting sebenarnya. Tapi yang penting ketika harga akan bergerak naik itu kita sudah punya posisi. Gitu kan? Itu yang lebih penting. Kita tuh nggak di pasar modal ketika kita itu trading itu kita nggak berusaha untuk lebih pintar daripada yang lain-lain kok. Kita di pasar modal cukup yang namanya portofolio kita itu hijau. Gitu kan, untung di situ kan. Ya sama, kalau jual ketika mau turun, beli ketika mau naik, jual ketika mau turun. Nah, kalau jual ketika mau turun ini juga kurang lebih juga sama. Jual ketika mau turun itu ya ini kan, kalau harganya naik ya di titik yang keempat ini, di mana kalau harga sudah mulai turun gini kan, kalau sudah gini kan, nah itu baru kita melakukan posisi jual. Jadi ya seperti itu. Nah, Pak, apakah itu selalu benar? Ya nggak ada yang selalu benar, gitu kan. Salah atau benar itu kan kita nikmati aja. Yang penting itu kita lihat portofolionya hijau apa enggak. Kalau portofolionya enggak hijau ya berarti salah deh pokoknya kita, gitu kan. Berarti teknik kita itu salah gitu loh. Nah, kebetulan kemarin sebenarnya karena memang 4 bulan terakhir ini kan volatilitasnya market ini sedang meningkat, gitu kan. Saya aja juga bahkan ya memang main BCA itu karena BCA itu paling gampang dibaca. Saya sebenarnya juga sudah nggak trading saham bank itu semenjak 2012-an, 2015-an gitu kan. Sudah lebih dari 5 tahun lah. Saya nggak pernah beli saham bank sama sekali. Kepinginnya memang trading sahamnya secara syariah gitu kan. Tapi kemarin Kalau menarik ya, Pak. saham yang paling gampang dibaca itu kebetulan kok cuma ada BCA doang gitu loh.
Yang lain-lain itu kok nggak karu-karuan kemana-mana gitu kan, karena memang bandarnya pada ribut semua gitu kan. Tapi bit overnya BCA itu malah malah jadi yang paling gampang untuk dibaca gitu kan. Nah di situ yang namanya kemudian ya udah, saya sudah sekitar 4 bulan ini tradingnya BCA lagi, dan trading BCA itu nggak sepenuhnya lebih sulit loh, yang enggak, karena memang lebih gampang aja sebenarnya seperti itu. Oke? Oke, Pak. Mungkin satu lagi terakhir ya, Pak ya. Ini banyak banget Pak yang sangat tertarik sama materinya Pak Satrio. Eh, Nah, ini mungkin hubungannya sama money management ya. Soalnya kan tadi Pak Satrio juga sempat sharing profitnya, profit history-nya. Terus ini ada yang nanya, Om Agus nih, menyambung trading BBCA yang tadi Pak, mau nanya kriterianya untuk yakin buy dengan uang yang ada tuh apa Pak? Terus gimana? Sorry? Menyambung trading BCA yang tadi Pak, tolong bertanya, kriterianya untuk yakin buy dengan uang yang ada itu apa ya Pak? Jadi ceritanya gini, Iya. kalau saya lebih cenderungnya kan, saya kalau main BCA, karena saya kan untuk teknik dari scalping ya, coba. Scalping itu, jadi kalau kita mau melakukan scalping trading, kalau kita mau melakukan scalping trading, waduh, ini anak-anak ternyata websitenya Samologinya sedang bermasalah. Jadi kalau kita mau scalping trading itu, kita nomor satu itu hitung yang namanya titik break even point-nya dulu. Titik BEP-nya ini di mana, gitu kan? Caranya hitung BEP itu biasanya adalah ini, dengan menggunakan, kalau kita mau scalping itu, BEP itu adalah fraksi harga dibagi dengan total komisi. Total komisi beli apa total komisi jual. Nah, kalau sudah seperti itu, gitu kan, kalau sudah seperti itu, kita itu bisa ketahuan BEP-nya itu di harga berapa. Nah, ini sebagai contoh, kalau kita fee-nya beli 0,18, fee-nya jual 0,28, itu BEP-nya kalau yang untuk fraksi harga 1 ini di harga 217. Artinya kalau fee-nya segitu, itu kita beli jual saham di harga berapapun juga selama fraksi harganya masih ada 1, itu kita bisa untung. Seperti kita mau beli friend, apa mau beli apa kayak yang harganya gitu ya, itu 1 poin aja sudah bisa untung. Cuman kalau seperti BCA yang harganya di atas 5.000, itu fee-nya BEP-nya di sekitar Rp5.400. Jadi kalau BCA sekarang harganya ada di level berapa ini? BCA itu kan harganya 31.000. 31.000 dibagi 5.400 tadi kan ketemunya sekitar 6 ya. 6 mungkin sekitar 7-an. Karena BCA ini sekitar 7 poin, berarti kalau kita itu trading BCA, itu harusnya kita bisa mendapatkan minimal 8 poin. Aduh, sorry. Bisa itu sebenarnya cuma 0,15, 0,25. Kalau 0,15, 0,25, BIP-nya BCA itu di sekitar 6 poinan. 6 poin itu berarti saya harus, kalau saya masuk BCA, itu saya harus yakin minimal saya dapat 7 poin. 7 poin itu berarti Rp175 kan? Rp175 itu baru saya pulang dapat sekitar 1,5 poin penuh. Nah, di situ yang namanya kita kemudian ya ngelihat dari bit overnya ini kan, bacanya gimana, itunya gimana gitu kan, ya kita lihat aja caranya gimana. Kalau caranya baca bit over, tapi saya kira juga nggak bisa terlalu apa ya, nggak bisa ini sih ya. Saya tidak kalau mengenai baca bit over, ya sorry bahwa saya sih nggak apa namanya, nggak
apa namanya, saya tidak bisa ini sebentar. Jadi kalau saya sebenarnya juga punya kelasnya juga, lebih cenderung cenderung apa namanya, saya jelaskan lebih dalam itu kalau di sini ada yang namanya bit over itu ada deh, sebentar mana tadi. Nah ini loh, ada kelas lagi baru, ini kelasnya barusan kemarin, ini kan tanggal 3 Juli. Biasanya nanti ada lagi lah. Jadi saya menjelaskan itu di sini sebenarnya. Tapi intinya sebenarnya juga gampang kok. Itu cuman kita membacanya pakai baca supply and demand aja. Terus kita bacanya adalah itu sahamnya saham blue chip apa saham apa apakah itu sahamnya saham normal, jadi saham yang memang bid overnya itu normal sesuai dengan supply and demand, atau saham-saham yang bid overnya itu gorengan. Kalau sahamnya bid overnya gorengan itu kebalikan gitu loh, kebalikan dari kita membacanya dari saham yang ada bid overnya yang ini. Jadi kalau BCA ini biasanya bid overnya itu normal. Jadi kalau bidnya tebel, overnya tipis itu berarti dia memang mau naik gitu kan. Tapi ada beberapa saham seperti misalnya APTBA ini kan, ada bid over tebel, ini seringkali juga isinya juga memang masih ganjelan semuanya gitu loh. Ini aja seperti 100.000 ini kan. 100.000 ini kan coba mana ini pasti ada ganjelannya. 100.000 ini lihat, ini ada 30.000 lot sendiri, ini kan kelakuannya satu orang gitu kan. Artinya ini memang ganjelan gitu kan. Kalau di saham-saham event yang namanya blue chip aja kan, karena aktivitas dari asing itu sedang tidak banyak gitu kan. Sebenarnya saham yang penggeraknya itu murni pasar itu sebenarnya cuma tinggal dua, BRI sama BCA. Jadi yang namanya yang bid overnya itu boleh dikatakan itu normal gitu kan, itu sebenarnya juga tinggal BRI sama BCA aja. Sisanya itu sebenarnya saya lebih cenderung bacanya adalah bid overnya bandar gitu loh. Jadi kalau bidnya tebel berarti dia malah mau turun, kalau overnya tebel berarti dia malah akan bergerak naik. Nah, trik membaca seperti itu biasanya kita memang hanya bisa bisa hafalkan sesuai dengan waktu kan, hanya bisa kita harus bisa kita kuasai ya, harus bisa kuasai sesuai dengan waktu. Jadi ya kita memang harus banyak berlatih aja membacanya gitu loh. Cuman biasanya kalau di Tetra, kalau urusan baca seperti itu saya bukan yang nomor satu di situ kan, banyak teman-teman yang lain seperti ada Project, ada Kokolato gitu kan, yang mereka juga punya teknik-teknik sendiri gitu kan, sehingga ya kalau misalnya Anda nggak bisa pakai baca bit over saya, Anda bisa pakai tick chartnya Project, atau kalau Kokolato itu biasanya dia memang ngeliatin dia lebih pakai moving average sih. Jadi memang lebih ngelihat pergerakan harganya itu dari trennya gimana, ini gimana, seperti itu. Jadi kalau scalping itu kalau di Tetra itu banyak tekniknya, banyak pakarnya gitu kan, dan setiap orang itu memang punya triknya sendiri-sendiri gitu. Nah, saya ya menggunakan bid over ini yang bisa kita baca. Kalau ini kan ini saham yang harusnya mau naik gitu kan. Kenapa? Overnya tipis-tipis. Tapi kok ternyata kok sore malah dibanting gitu kan. Ya itu memang ya begitulah gitu loh. Namanya juga market yang nggak ada asingnya gitu kan. Ya memang bandar lokal yang lebih menguasai semua. Begitu Ibu Jessica. Halo? Iya, untuk mungkin satu pertanyaan terakhir aja kali ya Pak ya. Lumayan. Mau sampai jam 4 juga mau jangan. Kayaknya sih boleh Pak. Ini yang terakhir itu, nah kalau terjadi perubahan fraksi, pakai perhitungan 7 candle-nya ikut yang mana ya Pak? Fraksi yang lebih rendah Enggak atau kan? fraksi yang lebih tinggi? Enggak, ya tetap
enggak, pokoknya sesuai dengan fraksi ya. Pokoknya 7 poin itu kalau enggak ya memang kemudian kan kalau pas ada perubahan fraksi gitu kan, ya biasanya kita ngelihat dilihat secara visual aja sih, gitu kan. Kita lihat sendiri biasanya kan ini kalau segini ini panjang. Karena kalau segini itu panjang, karena ini nih segini ini pendek, gitu kan. Ini pendek. Kalau sudah 7 poin itu biasanya hanya kalau kita sudah kepingin lebih yakin gitu kan, itu pakai panduannya itu. Cuman kalau biasanya karena sudah refleks gitu ya, ya kita cuman menilai sendiri aja ini panjang apa pendek. Ini pendek, ini signal beli. Oh masih naik, gitu kan. Oh ini panjang sebenarnya, supportnya di separuhnya. Oh ini signal jual, gitu kan. Toh yang namanya ada signal jual pun, kadang-kadang saya juga ambil posisi kontrarian kan, beli. Kenapa? Saya kok yakin ini signal jualnya itu keliru, sehingga saya masih berani beli kan gitu. Jadi ya sebenarnya ini teknik yang semua posisi itu bisa betul, gitu kan. Tapi kalau saya memang lebih ke arah bahwa ini kalau di screener itu enak, gitu. Kan Tetra itu kan juga aplikasi juga kan. Di situ diantaranya adalah kita menawarkan adanya screener gitu kan, yang salah satunya juga menggunakan basis di sini, menggunakan basis dari candlestick kontemporer ini gitu kan. Nah, di situ orang terus bisa ngelihat, oh ini lagi ada signal jualnya gitu kan, oh ini ada signal. Nah, kalaupun ada signal jualnya pun itu kadang-kadang juga belum tentu bukan merupakan kesempatan juga gitu kan. Seperti misalnya Cepin ini kan, Cepin gitu kan. Oh ini masih ada signal jualnya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini juga loh, kalau ternyata sore besok itu dia bisa close di atas 6250, kan berarti signalnya berubah menjadi naik. Gitu kan. Nah, di situ kita mencoba untuk melakukan posisi beli. Toh Cepin ini sebenarnya medium to long term-nya itu ada double bottom seperti ini. Targetnya minimalnya itu di 68. Masih belum kena ini sebenarnya. Jadi potensi kenaikannya Cepin itu memang masih ada. Cuman karena trennya ini memang sedang turun ya saya belum kepengen beli. Gitu kan. Bahkan kemarin saya begitu kan ini kan saya kan pakai support yang di sini. Karena supportnya ini ditembus ya kan Anda tadi lihat saya sempat cut loss posisinya Cepin. Saya cut-nya Cepin di sini. Kenapa ya? Udah mau turun kok gimana? Gitu kan. Jadi fraksi harga itu tidak menentukan juga. Yang penting itu memang bodinya pendek apa panjang gitu aja udah. Dan itu memang pakai visual aja enak gitu kan. Tapi memang kadang-kadang kan kalau yang nanggung-nanggung gini kan kita harus make sure ya gitu kan. Ini nih kalau gini nih pendek apa panjang gitu kan. Nah, itu kita cuman ya pakai visual aja lah lebih-lebih enak. Oke deh. Aduh, ada yang nanya stock pick LSIP gimana, Pak? Boleh. Boleh, katanya tuh boleh LSIP tuh. Apa itu? LSIP kah? LSIP. LSIP ini sebenarnya kemarin juga bagus sih. Ini sebenarnya saya juga sedang menunggu breakout dari LSIP. Kenapa? Ini kan kalau Anda lihat di sini, ini kan ada triangle-nya LSIP ini sebenarnya. Triangle-nya LSIP ini sebenarnya, nah ini nih gini. Cuman kalau dilihat ini kok jadi terus bahaya gitu loh. Kenapa? Ini kan break support ini, gitu kan. Kalau break support seperti ini, saya kok khawatir ini kan dengan lebar yang segini, jadi triangle-nya tidak perlu yang gede ini. Kita nyobanya pakai triangle yang kecil ini dulu. Kalau yang gede kan targetnya serem ya gitu kan. Ini yang kecil dulu. Kalau pakai yang kecil ini, targetnya sebenarnya adalah ke sini. Jadi kayaknya saham-saham CPO ini agak-agak serem deh. Saya sih lebih baik memang
kemarin kan kebetulan juga stop loss-nya kena ini ya. Tolong besok hati-hati kalau punya barang gitu kan. Ini kan enaknya candlestick kontemporer itu kan support dan resistance itu kan kita juga bisa melihat dari candlestick kemarin gitu kan. Jadi kalau seperti ini kan bodinya panjang. Bodinya panjang ini kan berarti resistennya ada di 860 ini kan, setengah body kan. Nah, karena 860 ini biasanya saya terus kalau saya sudah punya posisi nyangkut gitu kan, saya cenderungnya tak coba pasang jual dulu di sekitar 870 atau 875 atau 865 gitu kan. Kenapa? Kalau sore tiba-tiba dia bisa ditutup di atasnya 860 ya berarti memang saya harus buyback itu punya. Gitu kan. Tapi kalau pagi bisa laku di 875 tapi ternyata sore itu kemudian ditutupnya tuh di bawahnya 860 minimal kan itu kan berarti memang signal jualnya ini kan juga valid gitu kan. Terkonfirmasi. Kalau signal jual ini terkonfirmasi berarti kan bisa turun sampai ke sini. Ya berarti kan ya kalau jual ketika mau turun kan sebelum ada signal yang mau naik ya ngapain kita beli kan gitu kan. Jadi kita tunggu aja bottomnya di mana. Gitu kan. Seperti itu. Jadi ini agak serem ini. Ada serem ya Pak ya? Alinya juga serem. Iya, ini alinya juga serem. Soalnya dia juga lihat ini ada triangle yang sama. Cuman Ali kayaknya dia masih di posisi support ini. Ali posisinya masih di posisi support gitu kan. Cuman ini memang kalau dia memang mau turun ini pakai triangle yang ini saya kira. Kalau besok Ali masih turun ya jelek. Triangle-nya aja targetnya mungkin di bawahnya 8.000. Belum lagi kalau ini jadi flat range apa double top ya, ini bisa tuh potensi koreksinya bisa sampai ke sekitar 7.000-an. Artinya kayaknya ini jangan dulu deh, apa namanya, CPO sepertinya jangan dulu. Sama seperti kayak batu bara itu juga saya kok curiga, kok jangan dulu ya. Soalnya apa ya, ini kok seperti orang yang jual itu banyak. Cuman kemarin ada berita bagus, sorry. Batu bara itu kemarin juga ada berita kalau PLN mau PLN dapat duit apa gitu loh. Jadi kalau batu bara itu kalau PLN-nya itu Jokowi teken PP peraturan pemerintah mengenai pembelian batu bara PLN apa gimana gitu loh. Ada berita itu biasanya PTBA Adaro itu bakalan paling cepat terbang. Jadi meskipun ini sahamnya sepertinya sedang ada yang jualan PTBA ini, kita lihat besok lah. Kalau dia minimal bisa tembus R1 ya kita memang sebaiknya beli gitu kan. Tapi kalau memang tren turun ya jangan ikut dulu. Gitu. Oke. Ya, saya buyback. Buyback setelah cut loss. Wah, ini pertanyaan yang menarik nih, Jess. Jadi gini. Sebenarnya gini, kalau ada yang bilang orang itu cut loss itu susah ya, Pak, saya nyangkut. Saya tuh nyangkut karena gagal cut loss. Cut loss itu susah banget ya, Pak, gitu kan. Ada orang yang bilang seperti itu, saya selalu menjawabnya tuh gini. Sebenarnya yang lebih sulit daripada cut loss itu adalah kita buyback setelah cut loss. Jadi kan gini, kayak seperti Wika ini tadi kan. Ini saya refleksnya bakalan cut loss. Gitu kan. Tapi kalau kita sudah cut loss, ternyata besoknya itu buyback-nya itu kan, ternyata besok Wika ternyata bisa ditutup di atas 12.55. Berarti kan saya harus beli lagi kan, atau dia ternyata ditutupnya di atas 12.75. Berarti kan saya harus buyback lagi gitu kan. Nah, buyback setelah cut loss itu sebenarnya jauh lebih sulit. Soalnya kenapa? Kalau saya bilang itu gini sebenarnya. Kalau kita itu trading, itu kan sebenarnya trading itu permainannya orang yang sudah dewasa sebenarnya. Orang yang sudah dewasa itu dalam artian gini,
Kalau Anda ngelihat ada orang yang trading tapi bawaannya itu nggak mau disalahin, maunya menang sendiri, maunya betul terus gitu kan. Itu biasanya orang yang tidak bisa trading itu sebenarnya. Karena orang trading itu kita harus menjadi orang yang dewasa. Dewasa dalam artian itu gini, kita itu kan menghadapi dunia itu, kita kan bukannya kita tidak berbuat. Kalau kita nggak kepingin salah, itu kan kita, salah itu jelek, gitu kan. Salah itu jelek, tapi bukan berarti bahwa kita itu terus tidak berbuat apa-apa, enggak, gitu kan. Tapi kita kan, yang penting kita berbuat, tapi kalau kita itu salah, kita harus tahu cepat kita kapan kita itu salah dan kita harus cepat juga minta maaf. Gitu kan? Nah, cut loss itu kan minta maafnya trader sebenarnya. Saya sudah bilang bahwa oh ini mau naik gitu kan. Oh ini signalnya beli. Ini signalnya beli sehingga saya melakukan posisi beli. Benar. Saya di sini memang beli di sekitar average saya sekitar 12 15-an deh. Jadi saya masih sempat punya harga pagi di sekitar 11 90-an. Sore begitu di sini saya sempat nambah lagi gitu kan. Nah, tapi ketika di sini saya kan jual di 12.85-an, tapi sore saya beli di 12.60-an gitu loh. Nah, kemarin ketika sudah di sini kan saya ngeliat kok kayaknya mau tembus deh ini deh. Saya buang di 12.55 gitu kan. Kenapa? Jadi saya kan yang penting saya berbuat, yang penting saya melakukan eksekusi sesuai dengan sesuai dengan plan yang saya lakukan gitu kan. Tapi ketika itu saya itu salah, yang penting saya juga minta maafnya itu cepat gitu kan. Saya sadarnya cepat, minta maafnya juga cepat. Jadi cut loss itu kan permintaan maaf dari orang yang sudah beli kan, gitu kan. Jadi ya keliru deh gua, cut loss deh, gitu kan. Nah, kalau decision making-nya memang sudah bisa ringan seperti itu, gitu kan. Nah, itu bisa enak. Itu sebabnya portofolio dari seorang trader itu jangan lebih dari 4 saham. Jangan lebih dari 5 saham deh. Kenapa? Gitu kan. Nomor satu, kalau portofolio kita itu banyak. Jadi gini, di YouTube ya, di YouTube itu kapan hari itu kan kita lihat ada orang yang ini saya trader yang bagus, saya trader cuan banget. Portofolio saya itu 20 saham. Bayangin ya, ngawasin portofolio 20 saham. Gitu kan. Ngawasin portofolio 20 saham, kalau yang namanya market berubah, itu cut loss-nya seperti apa coba? Gitu kan. Apakah dia berani cut loss? Apakah dia mampu cut loss? Gitu kan. Enggak juga. Itu orang sampai sekarang belum pernah pamer lagi portofolionya gitu kan. Tapi benar-benar yang namanya kan kalau 20 saham itu nomor satu cut loss-nya sulit. Nomor dua adalah kalau untung itu gitu kan. Itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, Jess. Kita juga tidak bisa merasakan keuntungan itu. Sorry. Ada nanti juga yang disebut sebagai law of average, di mana posisi yang rugi ini akan nyeret posisi yang untung. Jadi keuntungan kita secara portofolio itu tidak bisa banyak sebenarnya. Gitu kan. Nah, yang ketiga adalah kalau portofolio kita itu isinya terlalu banyak, cuannya itu jadi kecil-kecil. Contohnya gini, let's say saya mau ngajak teman saya makan. Jadi saya trading ini supaya saya kepingin ngajak teman saya itu makan. Gitu kan. Nah, makan tuh di mana sih? Kalau makan mie ayam pinggir jalan mungkin cuma 15.000 ya. Gitu kan. Tapi kalau kita makan McD kan sekitar 115.000. Sekitar 150-an ribu. Untuk 2 orang lah ya. Gitu kan. Atau kalau kita mau ke yang seafood gitu kan. Itu kan jatuhnya 2 orang sudah mulai 500 ribuan. Gitu kan. Nah, kita mau trading tuh buat apa? Kalau yang namanya kita misalnya duit kita 10 juta. Gitu kan.
10 juta itu berarti enggak, saya mau hitung mulai dari bawah deh. Berarti kalau target saya misalnya ngajak teman saya ke McD, gitu kan, pokoknya kalau saya menang, saya mau ngajak istri saya ke McD deh, gitu kan. Saya mau ngajak istri saya ke McD, berarti kalau McD itu saya harus bisa dapat sekitar 200 sekitar 200.000 lah, gitu kan. 200.000 itu sekali cuan, gitu kan. Sekali cuan 200.000 itu berarti kan setiap posisi trading itu kalau untung itu sebenarnya yang masuk akal itu cuma sekitar 3%-an. Antara 2 sampai 3%. Artinya kalau yang namanya kita mau membawa istri ke mau membawa pasangan ke McD gitu kan, itu setidaknya satu posisi trading kita itu harus senilai 10 juta sebenarnya. Jadi kalau kita hari itu kita trading untungnya 2%, saya bisa bawa istri saya ke McD. Gitu kan. Nah, itu baru satu saham. Kalau portofolio 3 saham berarti portofolio saya harus minimal 3 juta. Gitu kan. 30 juta. 30 juta itu baru make sense untuk bilang bahwa saya kalau untung mau bawa kamu ke McD. Nah, gitu kan. Nah, tapi kalau yang namanya portofolio 30 juta itu kemudian dibagi 20 saham, kan bisa kebayang kan? Satu slot, satu saham itu cuma bisa dapat 1,5 juta, gitu kan? 1,5 juta, untung dapat 3%, mau beli mie ayam aja nggak cukup, gitu kan? Jadi yang namanya kalau trading itu kita juga harus realistis juga, jangan terlalu lebar, jangan terlalu banyak sahamnya, kita harus, ya kalau menang buat apa, gitu kan. Kalau kita menangnya itu mau buat, nraktir anak, istri, apa kemana gitu ke tempat-tempat yang ya makan yang oke lah, apa, mau nraktir temen sekantor ke Amigos deh, tahu kan Amigos? Tahu Agak minggir got sedikit. nih, takut corona sih tuh. Hah? Takut COVID di situ. Banyak COVID-nya, betul. Kalau kita mau makan di Amigos gitu kan tetap kita butuh satu orang sekitar 50 ribuan sekarang. Makan berdua berarti 100.000 gitu kan. Kalau Anda portofolionya cuma 1,5 juta per saham, Anda mau nraktir Amigos pun juga tidak mungkin kan. Gitu kan. Harus cari yang saham yang arah gitu kan, yang sehari bisa beli pagi, sorenya arah. Nah, itu baru kita bisa ke Amigos gitu kan. Apa ya kita seperti itu? Kan enggak. Gitu. Itu sebabnya ya trader itu harus realistis, harus dewasa, harus bisa cut loss itu juga cuman I'm sorry, pek, selesai. Gitu kan. Enggak terus berantem dulu 3 bulan, terus nanti ada sidang perceraian. Aduh, enggak kayak gitu. Trading itu harus bisa menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik gitu kan, manusia yang ya kalau salah minta maaf, kalau yang namanya itu cuman ya gitu, belajarnya juga jangan jangan sakit hati gitu kan. Anda kalau ikut kelas saya biasanya Anda kan sudah tahu lah, brand name saya itu selalu di mana-mana itu Pak Tom itu galak sebenarnya. Gitu kan. Nah, Iya. kalau belajar 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 sama saya itu biasanya juga juga apa namanya, istilahnya, ya kalau disalah-salahin terus, dibilang, "Kamu kok gitu kamu ini?" Enggak ada itu. Baper ke deposito jangan, Pak. Deposito itu cuma 3% setahun, Pak. Itu pun masih kena bunga, gitu kan. Masih kena pajak. Ini saham ini bisa 3% sehari, gitu kan. Jadi jangan baper terus ke deposito. Trading itu something else lah, gitu kan. Mungkin Anda masuk karena yuk yuk nabung saham ya. Yuk nabung saham itu memang konsepnya investor sebenarnya. Tapi kalau jadi investor itu kan jadi trader itu sesuatu yang sangat sangat berbeda lah pokoknya.
sesuatu yang sangat jauh berbeda. Trading itu enak kok, Pak. Begitu. Oke, Pak. Eh, untuk hari ini ya kayaknya teman-teman pertanyaannya udah dijawab semua. Yo, hari ini udah mau menyempatkan diri sharing di JIC. Materinya juga bagus banget dan kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut lagi soal candlestick kontemporer, jangan lupa besok Pak Satrio ada kelas di sahamologi di rocket.com Makasih. ininya. Jadi thank you banget ya Pak Satrio ya udah mau sharing buat kita hari ini. Sama-sama Ibu Jessica. Lalu Pak dan grupnya Tetra itu boleh dikasih tahu palingnya siapa tahu ada yang mau join juga. Oh itu, ininya ya, saya sharing, coba saya sharing ini di t.mi/tetra exchange itu. Ini saya message ke kamu ya, Jess. Oke, oke. Kamu forward ke teman-teman deh kalau Boleh. itu. Jadi t.mi/tetra exchange. Oke, sip. Oke, sip, sip, sip. Oke, terima kasih banyak ya Pak Satrio. Semoga hari Minggu yang menyenangkan. Besok nanti pas trading. Terima kasih, sama-sama. Thank you juga buat teman-teman yang udah menyimak untuk hari ini. Nanti untuk rekaman hari ini akan diupload ke YouTube-nya JIC, jadi subscribe di sana aja, nanti dapat notifikasinya. Oke, terima kasih banyak Pak Satrio. Thank you semua. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.